Kebanggaan bukan dari berapa tinggi gunung yang kalian daki, tetapi dengan siapa kalian mendaki dan pelajaran apa yang kalian dapat dari pendakian tersebut. Ketahuilah bahwa gunung tidak membeda-bedakan pendaki pemula atau berpengalaman. Semuanya akan diperlakukan sama kerasnya. 8 April 2021, Cawiguna, Gunung Prau. Kenapa kita memilih mendaki Gunung Prau? Karena kita mendaki dengan skuad yang lebih banyak dibandingkan dengan pendakian sebelumnya ke Gunung Sumbing. Total 12 orang yang sepakat ikut mendaki ke Gunung Prau. Biar viewers pada sayang nih ya kan. Kita kenalkan dulu satu persatu. Ada Jaber, Rasta, Ferry, Aryo, Baplang, Sito, Usama, Kadir, Topik, Randy, dan Arifin. Banyak banget ya kan? Iya, mereka adalah orang-orang yang gue kenal dan gue temukan dari game Point Blank dan menjadi teman nongkrong sampai sekarang. Kata siapa? Game hanya bisa menghabiskan uang. Dari lubuk hati yang paling dalam, karena sudah pernah ke Sumbing, gue punya tekad untuk menyelesaikan Triple S terlebih dahulu. Sumbing, Sindoro, dan Slamet. Tapi apa buat? Keinginan itu harus disingkirkan dahulu dalam-dalam, karena di squad kali ini ada 2 orang yang belum pernah mendaki gunung dan jarang olahraga. Ada Aryo dan Ferry. Kita boleh punya pencapaian dan keinginan dalam hidup, tapi kebersamaan adalah hal yang sangat indah menurut gua, apalagi di saat pendakian gunung. Mungkin konten pendakian ke Gunung Sumbing yang sudah gua upload di video YouTube gua, dari segi pengambilan video dan stok videonya sangat sedikit. Ya, karena gua hanya memakai 1 kamera. Di pendakian Gunung Prau kali ini, gua sangat ingin mengupgrade apa yang kurang dari konten sebelumnya. Kali ini gua memakai 2 kamera. Kamera 1 dari gua dan kamera satunya lagi dari Usama. Semoga dari pengambilan video dan stok videonya bisa lebih baik dari konten sebelumnya. Yang gue takutkan dari squad yang jumlahnya banyak adalah susah untuk bisa disiplin waktu. Karena dari pengalaman naik Gunung Sumbing, jumlah squad yang sedikit aja banyak banget hal-hal ngaretnya. Ya biasa ya, manusia yang otaknya cuma setengah kangkung. Gue sangat salut kepada 12 orang ini, sangat disiplin waktu. Terbukti kita ngumpul di GH dan packing barang-barang jam 6 pagi. Setelah packing barang, kita sarapan bubur agar tidak berhenti makan di rest area. Penyakit kita tuh cuma satu kalau misalnya di rest area, lama di ngerokok sama ngobrol-ngobrolnya doang bro. Yang katanya cuma sebut 2 bat 3 bat ya kan, bisa sampai 1 bungkus baru melanjutkan perjalanan lagi. Oh iya, karena belajar dari pendakian Gunung Sumbing, gue sering ngeluh pundak gue pegel ya kan, kayak abis bantuin ngecor pembangunan mall. Jadi di pendakian Gunung Prau kali ini, gue membeli perlengkapan dan peralatan gunung yang bikin gue nyaman selama pendakian gunung. Gue beli carrier, sleeping bag, senter kepala, jaket gunung, dan masih banyak lainnya lah. Perjalanan Prau dimulai. Kita berangkat menuju Wonosobo menggunakan 2 mobil. 1 mobil gue dan satunya lagi mobil Rasta. Kita berhenti di rest area Subang karena perut sudah bergejolak meminta suap nasi dan kepala bawah sudah kedat-kedut ingin ke toilet. Kali ini kita bakal naik gunung lagi ya kan, karena banyak banget yang request kalau misalnya gue live streaming atau enggak teman-teman gue live streaming pada minta buat naik gunung lagi ya kan. Kita lagi melimpirnya juga terpaksa karena si Jaber pengen berak, mau gimana lagi ya kan. Ribet. Nah, gue udah nggak mau ke rest area karena biasanya kalau misalnya kita udah ke rest area sejam 2 jam lebih lama di rest area daripada kita jalan nih. Gue sebenarnya pengen ke Sindoro sih, gue pengen laksanain 3S dulu ya kan, Slamet, Sindoro sama Sumbing. Sumbingnya udah, tapi gue bawa babon nih satu nih, ada babon sebelah kiri gue. Dia juga pemula juga, takutnya kalau misalnya ke Sindoro udah gendut ya, udah gendats, napasnya napas rokok. Jadi gendats kayak Kenta. Iya, kayak Kenta. Napas ese bro. Dia mirip banget kayak Kenta yang net TV. Setelah lelah bernyanyi di mobil, teriak-teriak di mobil, DWP-an di mobil, akhirnya kita keluar dari jalan tol. Kita keluar di tol Batang. Dari Batang ke Wonosobo kita menggunakan jalan alternatif. Pas banget ya kan. Hujan deres, kabut lebat banget, jalannya ekstrim. Sampai-sampai nih kita harus dituntun sama warlock buat menuju ke Wonosobo. Kalau misalnya nggak ada warlock, gua nggak ngerti gimana caranya tuh gituin itu jalan ekstrim banget dah.
Apa yang dulu? L. Balik dong. Ih, korek. Tak kelihatan loh. Ada tisu gak? Lapin dong. Tisu nih. Tisu. Nih, per. Awas sampai lu. Oke. Mobil. Tungguin kawan kita dulu. Ya, itu ada. Nih. Ini kan mau ke Dieng kan? Iya. Yang lurus aja. Ntar kan ada pertigaan satu di depan. Pertigaan cuma satu. Langsung masuk yang kiri. Kita turun dulu kayaknya enjoy sih ya. Jangan lupa. Mau parkir dulu aja sini depan. Boleh deh, Pak. Depan sini. Istirahatin mobil dulu bisa kali ya? Ya, bisa. Terus depan. Kak, mesin matiin dulu. Mesin matiin. Matiin semuanya. Akbar Rasta from Manggarai. Jalanannya. Yoi, mantap. Gimana joki? Mantap. Metik lagi gak tuh anjing. Keren. Ini yang dinamakan walau hujan terik matahari. Gimana, Bos? Terlalu epic sih. Lain kali jangan ikutin Google Map. Ya, jadi gitulah. Basah, Bro. Kalau tidak dituntun sama kru-krunya, update asli kena kabut. Kalau nggak kabut sih masih aman sih. Boleh dicoba sih kalian lewat Batang tadi ya kan. Terus lewat alternatif kalian harus coba sih. Itu perahu ya? Itu, Bro. Kita bakal ke sana. Sip lah. Setelah senam jantung karena jalan alternatif, akhirnya kita sampai di Wonosobo jam 6 sore. Langsunglah kita ke Indomaret untuk beli logistik, karena kita belum menyiapkan logistik dari GH. Logistik kali ini mewah banget dah ya kan. Ada ayam, sosis, nugget, kopi, teh, beras. Sunblock ini dibutuhkan untuk kehidupan, tidak dikutuk sama gunung. Yakin lu banyak. Itu kebanyakan anjing. Lah, ada dia. Ini dia. Setelah beli logistik, kita menemukan basecamp yang wow banget menurut gua. Mungkin kita sudah sangat direstui oleh Tuhan, karena basecamp pro yang harusnya rame banget dan padat sama pendaki lain, kali ini benar-benar sepi. Cuma squad gua doang yang mengisi basecamp itu. Benar-benar pewek banget dah tuh basecamp ya kan. Basecampnya jualan nasi dan lauknya, jualan perlengkapan dan menyewakan perlengkapan pendakian juga. Kita tidur juga dikasih selimut dan bantal. Bah, itu basecamp bener-bener spesial banget. Kayak ngerasa rumah nenek bro, asli bro. Ber, kenal Cika Jessica gak? Kenal. Percaya gak kalau ini adanya? Enggak. Percaya gak? Bocah nih. Cika Jessica artis nomor 1. Adeknya minta makan gitu tambah gue. Astaga, di Cika Jessica kalau ngeliat vlog gue geleng-geleng, nangis. Adiknya Gua malu-maluin. Coret dari kakak langsung. Gue membanggakan. banggain apa bro? Enggak juga sih. Apa yang lo bisa banggain di hidup lo, coba deh? Tapi ada dikit mirip dikit. Apa yang bisa lo banggain di hidup lo? Buat Enci. Iya, enggak buat keluarga lo. Buka dulu, buka. Bukan pas kira ya. Buka dulu. Besar. Nah. Wih, jiwa entertainnya Jadi ngalir. saya Bapak lu Sule. Jadi saya sebenarnya bukan dong. Oh, iya. Saya sebenarnya berdua. berdua, tapi Ya satu kabur. itu kabur. Saya berdua. Setelah kita pindahin barang dari mobil ke basecamp, gua dan teman-teman makan nasgor di basecamp. Setelah kita makan malam di basecamp seperti biasa lah ya, anak muda ngobrol-ngobrol, ngopi ya kan, ngerokok. Tapi kali ini ngobrolnya cuma sebentar kok, karena kita sepakat untuk tidur agar besok pagi tidak ngaret, karena kita harus bangun jam 8 pagi untuk mendaki. Beuh, keajaiban dunia turun ke kita semuanya bro. Semuanya bangun jam 5 subuh. Bayangkan, manusia-manusia setengah pontoge ini bisa bangun jam segitu. Tapi ya baguslah, berarti semuanya disiplin waktu. Setelah bangun, anak-anak pada bergantian mandi. Gampang lihat teman-teman gue pada mandi atau belum. Lihat aja giginya ngadu apa enggak. Karena kalau misalkan giginya ngadu berarti udah dingin. Karena air di base camp perahu ini sendiri dinginnya pakai banget. Kalau misalnya dibilang nih dinginnya udah pakai es, dingins. Don't
worry about the cold just yet. Bener-bener base camp perahu ini kayak di rumah nenek. Sembari makan, kita ngurusin simaksi dan izin kesehatan dan lain-lain. Karena zaman covid kayak gini, jadi harus ada izin kesehatannya. Di saat semuanya sedang siap-siap, masalah baru muncul nih. Tali sepatu gua putus karena tepok. Maklum, semenjak pendakian ke Gunung Sumbing tahun lalu, itu sepatu tidak pernah dicuci atau gue pegang lagi. Dan bodohnya gue tidak ngecek sama sekali. Dan baru ngenya di saat gue di base camp perahu. Setelah urusan simaksi dan izin kesehatan sudah selesai, tepat jam 8 pagi kita naik ke pos 1 Gunung Prau. Biasanya ojek gunung yang gue tahu ya kan, motornya tuh perentelan atau nggak rakitan gitu biar lebih ringan untuk mendakinya ya kan. Karena carrier yang kita bawa tuh pasti berat-berat, belum sama dosa-dosa kita ya kan. Tapi salah satu ojek dari Gunung Prau menggunakan motor Matic pabrikan. Dan hasil, ya temen gue disuruh bawa motornya dan abangnya jalan kaki. Ya itu aneh banget sih. Tapi ya itu lumayan untuk memecah suasana biar lebih tidak tegang aja ya kan. Setelah semuanya sudah sampai di pos 1, kita langsung berdoa untuk memulai pendakian ke Gunung Prau. Pos 1 ke pos 2 kita full disuguhkan dengan trek tangga yang nanjak. Baru 2 menit nanjak, Aryo dan Ferry sudah ngeluh dadanya sakit, susah napas. Jadi daripada dipaksakan, kita melipir ke warung dahulu. Ferry dan Aryo mentalnya udah down. Ya, gue dan teman-teman gue harus nyemangatin dia agar tidak terlalu tersugah sama treknya. Marah tuh. Dikasih ampun sama tangga ya. Sampai marah. Yang penting jalan nyantai sambil ngobrol, nantinya juga nggak kerasa. Untung warung yang kita singgahi gorengannya enak tenan bro. Dan jualan semangka yang seger banget, sumpah. Kan emang lebih gila dari sumbu. Kita makannya cepat, jalannya lama. Nah itu. Makan di sana dulu. Gimana Genta? Gimana? Wah. Makan di sana kita deh. Lah, di shelter kuat loh. Ya. Mau mabuk seminggu ayo dah. Gue takutnya mau ngapain bulu tangkis sampai pindah. Pak, gue takutnya Ferry turun jadi kurus aja. Warungan dulu. Nanti ada warung lagi di atas. Berhenti lagi. Mangka lagi. Orang berdua kita makan di sini. Setelah Aryo dan Ferry sudah agak enakan, kita melanjutkan pendakian kita. Selama kita mendaki, angin Gunung Prau yahut banget, konsisten kencang dan tidak ada pelan-pelannya sama sekali. Dingin banget itu angin asli. Dan trek pendakian Gunung Prau di luar dugaan gua. Karena Prau terkenal untuk gunung pemula, jadi di pikiran gua treknya itu enak nyantuy, bisa ngobrol-ngobrol, banyak bonusnya. Ternyata nggak ada nyantuy-nyantuynya. 4 jam ke puncak Prau, kita tidak mendapatkan bonus sama sekali. Kita selalu naik dan naik. Treknya tuh macam-macam. Ada yang tangga dari kayu, tangga dari batu, tanjakan tanah, tanjakan penuh akar. Wah, benar-benar nggak ada dikasih bonus sama sekali bro. Gue pun merasa salah untuk menyelesaikan Gunung Prau, karena gue hampir saja nyerah. Karena benar-benar capek banget. 4 jam kita dipaksa untuk nanjak terus-menerus. Capek di jalur pendakian sangat-sangat terbayarkan juga, karena kita disuguhkan dengan pemandangan Wonosobo yang sangat indah banget. Inilah yang akan gue rinduin kalau misalnya gue di kota nanti. Mungkin ini rencana Tuhan yang wow banget. Gue bisa nikmatin pemandangan Wonosobo dari Gunung Prau dengan hikmat. Karena tumben banget Gunung Prau sepi. Hanya squad gua aja yang mendaki ke atas, sisanya orang-orang yang sudah pada turun. Seperti biasa, squad pendakian dibagi 2. Regu pertama yang duluan, regu kedua yang nyantuy dan banyak istirahat. Gua regu yang pertama, karena angin Gunung Prau yang kencang dan dingin banget. Gua tuh orangnya nggak bisa kalau misalnya ada angin kencang dan dingin banget. Gua harus istirahat dan diem. Gue mendingan gerak, gue mendingan capek mendaki daripada gue diem doang. Gue takut sakit dan gue takut demam. Lo bayangin, gue di Gunung Sumbing kemarin itu cuma mendaki pakai baju biasa, sedangkan gue di Gunung Prau harus pakai jaket dan mendaki dengan kedinginan. Bro gimana bro?
Temen kita Aryo perutnya sedang sakit. Mukanya pucet bet ya. Katanya atlet bulu tangkis, bro. Jadi mungkin kita bakal ke shelter depan, shelter Bandung maksudnya. Ya shelter atas. Terus kita bakal masak sih buat makan makanan enak-enakan aja, buat gayam aja. Kasian. Kalau mau itu tukeran dulu. Sekitar 2 jam sudah mendaki, kita melipir dan istirahat di shelter dahulu. Kita baru gegas memasak nugget dan ayam untuk dicemilin. Dan masak air lah ya, biar matang. Cakep. Enggak, masak air buat ngopi sejenak. Sembari menunggu cemilan matang, ngobrol-ngobrol ditemani rokok filter yang nikmatnya tuh tiada dua kalau di gunung asli. Setelah kita makan, setelah kita nyemil-nyemil, ngobrol-ngobrol, ngopi enak ya kan, kita bergegas untuk cabut karena langit sudah mulai reda gelap dan angin udah kencang banget. Kita takut kalau nantinya akan hujan. Pendakian tetap dibagi 2 squad. Squad pertama yang mendaki dengan cepat untuk mendirikan tenda, masak nasi, masak nugget, sosis, masak cemilan, cepulut, 11, 12. Squad 2-nya nyantui nanjaknya, banyak istirahat karena ada Ferry dan Aryo yang harus nyantui mendakinya. Trek dari shelter ke puncak Sunrise benar-benar nanjak full, tidak ada bonusnya sama sekali. Teksturnya tanah dan akar, untungnya tidak ada hujan. Nandak lagi ada matahari, cuk. Banget. Bro. Ya walaupun durasi ke puncaknya lebih lama, tapi treknya lebih apa ya? Lebih capek daripada Sumbing. Capek bro. Pengap. Aduh. Udah rehat. Oh, gila, untung ada apel. Udah naik. Nggak kebayang sih kalau misalkan hujan, tanah dan batunya pasti akan licin banget. Bener-bener nanjaknya nggak habis-habis bro. Fase yang seperti ini yang membuat otak selalu mikir, kenapa harus capek-capek ke gunung ya untuk menikmati keindahan alam doang. Padahal di YouTube sudah banyak banget dokumentasinya. Tapi percaya deh, lihat dengan mata sendiri itu jauh lebih indah dan lebih nikmat dibandingkan kalian nonton di YouTube doang. Kebersamaan di saat mendaki, bahagia bercanda bareng teman-teman saat mendaki, ngobrol ngalor ngidul saat mendaki, tidak akan kalian dapatkan kalau cuma nonton di YouTube. Gimana setelah ganti tas? Emang beban tidak dibohongi, tapi kaki udah mulai gemeter dari tadi. Kaki gua gemeter loh, kenapa ya? Wah, udah. Deh, tanda Umur ya? Tua lu. Shelter lah. Das. Pendakian bukan tentang puncak dan keindahannya saja, tapi rasa kebersamaan yang akan dirindukan di kota. Karena kalau sudah di kota, kita akan menjadi manusia yang punya kesibukan masing-masing. Kenikmatan dengerin lagu sambil liatin alam ditemani rokok dan kopi pun hal yang gak bisa dijelaskan di YouTube. Ya, ini edisi naik gunung dengan patah hati. Obat patah hati itu ya ke gunung, bukan ke klub. Tapi ke klub juga boleh sih. Jadi kalian harus rasain sendiri deh, beneran. Maka dari itu gue sangat niat untuk ngajak Ferry yang belum pernah naik gunung untuk naik gunung. Awalnya dia takut dan males. Gue cuma bilang, Fer, lo akan lebih happy kalau misalnya lo ke gunung dibandingkan lo ke klub, lo keluarin duit puluhan juta. Dan ya, Ferry pun sudah ketagihan ke gunung. Ya, itulah gunung. Susah dijelaskan dengan kata-kata, selalu ingin kembali dan kembali. Jam 11 siang sampai Sunrise Camp, kita langsung bergegas diriin tenda. Tapi foto-foto dulu gak sih? Iyalah, masa ya gak foto-foto ya kan? Besok kita masak-masak, tidur, pulang, mabok lagi. Masih emang. Masih. Tenda yang kita gunakan 2 besar untuk tidur dan 1 tenda kecil untuk taruh barang, agar kita tidur nggak dempet-dempetan sama carrier lah ya. Biar ngobrol di tendanya juga enak. Setelah 2 jam dari squad pertama sampai Sunrise Camp, squad kedua akhirnya sampai. Dan ya, akhirnya kita langsung makan bareng-bareng.
Sesi makan adalah sesi terwow menurut gua, karena kebersamaannya ini loh bener-bener terasa. Dijembrengin panjang nasinya, lauknya juga, semuanya memutar, gak ada yang dispesialkan di sini bro. Tidak ada yang kedudukannya spesial di antara kita. Gak peduli lo kerjaan lo apa, kita sama, manusia biasa di alam. Ya, setelah makan kita ngobrol-ngobrol ngarang ngidur sampai jam 3 sore. Gue keluar tenda untuk menunggu sunset sambil ngobrol-ngobrol bareng teman-teman. Sayangnya dari jam 3 sore sampai malam itu kabut. Jadi gue nggak dapet sunset sama sekali. Tapi gue sih nggak peduli. Yang gue cari utamanya bukan sunset, tapi ngobrolnya itu bareng teman-teman. Ya walaupun gue kedinginan sampai jempol kaki gue biru, yang penting quality time bareng temen gue yang gue inginkan. Jam 6 sore gue balik ke tenda untuk makan malam dan bergegas untuk tidur, karena pagi harus bangun untuk sunrise. Jam setengah 5 subuh, gue dan teman-teman gue bangun. Kaget banget, kok jadi rame banget ini. Kayak tadi gue sebelum tidur masih sepi ya kan. Untungnya ya nggak serame apa yang gue tonton di YouTube. Pengen nanjak aja tuh harus ngantri dulu bro. Lagi-lagi dan lagi kita nggak mendapatkan sunrise karena kabut lagi. Jadi ya cuma nongkrong, foto-foto, tawa ketiwi, bercanda-bercanda. Kita nggak kecewa sih di saat kita nggak dapat sunset atau sunrise. Bukan tentang berapa tinggi gunung yang kalian daki sih sebenarnya. Bukan seberapa indah gunung yang kalian daki, tapi dengan siapa kalian mendaki dan spesial apa pendakian tersebut. Gue Cawi Guna, Gunung Prau 2021. Next, gunung mana? Terakhir siapa? Topik kan? Kalah cepat lu, Ber. Mana dong muka habis naik gunungnya?